Kendaraan akan dialihkan melewati Wasai jika abrasi kembali terjadi di Maruni. Minyak tanah subsidi di Bintuni naik Rp8.000 per liternya. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 24 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, harga minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak Januari 2023 mengalami kenaikan dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per liter. Sejak berlakunya harga baru ini, sejumlah pangkalan minyak tanah yang di distrik Bintuni dan di distrik Manimeri terpantau sudah memasang daftar harga baru. Sesuai pantauan TVRI pada Kamis kemarin, papan harga yang terpasang di semua pangkalan nampak sudah berganti yang tadinya Rp6.000 menjadi Rp8.000. Perubahan harga ini pun diperkuat dengan surat yang diterbitkan Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni pada tanggal 29 Desember 2022 perihal penetapan harga minyak tanah bersubsidi. Pasca berita ditayangkan, belum ada konfirmasi secara detail dari pemerintah ihwal indikator kenaikan minyak tanah bersubsidi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, angka stunting di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya terus mengalami penurunan. Tercatat Kabupaten Sorong menjadi nomor 1 di Papua Barat Daya yang mengalami penurunan dari 28,7% menjadi 23,8%. Hal ini terungkap pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Kabupaten Sorong yang berlangsung hari ini. Oleh karena itu, penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso menyerukan seluruh komponen di daerah itu untuk bersama berupaya menurunkan angka stunting. Ajakan dan seruan penekanan angka stunting oleh penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso menjadi salah satu agenda penting yang disampaikan di sela-sela sambutannya. Yan Pitmoso mengungkapkan stunting merupakan isu nasional yang pertumbuhan presentasinya harus diturunkan sedemikian rupa demi keberlangsungan anak cucu kelak di masa mendatang dengan pertumbuhan dan gizi yang mencukupi bagi tiap anak. Langkah penurunan ini dimulai sejak bayi ada dalam kandungan, pasca ibu melahirkan dan pertumbuhan anak. Karena itu Bupati Yan Pitmoso berharap ibu yang kelak mengandung dan melahirkan wajib memberikan asupan gizi yang seimbang, terutama asupan air susu ibu bagi bayi saat dilahirkan dan masa pertumbuhan. Angka stunting kita di tahun 2022 itu pada poin 28,8%, tapi atas kerja sama dan kerja kolaborasi, kerja terintegrasi dari kita semua, sehingga stunting kita di tahun 2022 itu turun menjadi 23,7%. Dalam peringatan HKG PKK ke-51, Kabupaten Sorong ditandai dengan pelepasan balon dan merpati ke udara oleh penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan Ketua TP PKK Kabupaten Sorong, Ani Moso, didampingi unsur TNI Polri. Baik, mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan ini, penjabat Bupati Sorong juga berkesempatan melihat penerapan budaya hidup sehat dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Dari Kabupaten Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi berikut dari Kota Manokwari. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kota Manokwari sejak malam mengakibatkan air meluap ke badan jalan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sampah yang menyumbat saluran pembuangan air. Sejak jam 6.30 pagi waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Merdeka, terlihat sampah plastik dan juga pasir, serta batu kerikil berserakan di badan jalan. Hal ini dikarenakan
intensitas hujan sangat tinggi yang terjadi sejak malam hingga pagi hari, mengakibatkan debit air mengalir dari saluran air sangat deras. Namun karena banyaknya sampah yang dibuang dalam selokan, mengakibatkan air meluap dan mengalir ke badan jalan. Dari pantauan TVRI beberapa tempat usaha dan juga perkantoran yang berada di pinggir jalan utama, halaman parkir mereka tergenang air dan juga banyak sampah yang berserakan. Yordan, salah satu security yang berjaga di kantor Telkom Manokwari mengatakan, setiap kali hujan deras, air dari selokan akan meluap dan membawa sampah hingga masuk ke halaman kantor Telkom Manokwari. Yordan, sebagai security di sini ya? Iya. Kak, kalau untuk banjir sendiri dari mana? Dari malam jam berapa nih kira-kira? Dari malam jam 1. Jam 1 nih? Iya. Hujan deras itu sampai sekarang. Jadi untuk kantor sendiri dan terima apa nih? Sampah buangan dari atas nih? Ya, pokoknya kalau hujan sampah dari atas. Dengan air bawahnya? Agak terbaik buat. Karena ini jalan utama lagi ya? Ya, jalan. Boleh buat. Bapak Haipon, salah satu warga Manokwari mengatakan, setiap tahun kalau hujan besar, Jalan Merdeka pasti akan tergenang air. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang ada dalam selokan. Tahun demi tahun jalan ini kalau banjir ya kita tergenang. Bapak belum terima sampah ya dari buangan? Dari perumahan di atas ya? di sini masuk sampai halaman ini masuk sampai malam keluar saya lihat ini walaupun sudah datang di sini akan parit tambah tutup ini yang Tambah ya, susah pantau ini ya Bapak? Mewakili masyarakat, Yarden dan juga Bapak Haipon berharap agar pemerintah dapat melihat saluran air yang ada dalam kota Manokwari, sehingga ketika terjadi hujan, tidak ada daerah yang tergenang air. Diharapkan juga kepada masyarakat Manokwari untuk memiliki kesadaran tentang mengelola sampah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, jika abrasi masih terjadi di sekitar Pantai Maruni, Distrik Manokwari Selatan, ke depan kendaraan roda 2 maupun roda 4 akan diarahkan melewati jalan alternatif Kampung Waisasi menuju daerah Warpramasi. Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Polresta Manokwari saat diwawancarai terkait abrasi yang terjadi di wilayah Pantai Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Suban menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat badan jalan yang dipenuhi dengan pasir berupa material dan batu dan air laut. Kata Suban, nantinya jika air laut kembali naik hingga ke badan jalan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas jika benar-benar diperlukan dengan menggunakan jalur alternatif Jalan Wasai menuju Warmare dan Pravi. Abrasi yang terjadi di Jalan Trikora Maruni yang berada pada dekat wilayah pabrik semen, yang pertama tentu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat badan jalan yang dipenuhi dengan pasir dan air laut yang naik. Ini secara cepat, yang pertama kami berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini teman-teman dari Bina Marga atau PU, dengan harapan mungkin pembersihan atau material-material pasir yang ada di atas ini bisa kita bersihkan. Yang kedua, khusus untuk kami sendiri, kami telah menugaskan personil Satlantas Manokwari untuk bisa melaksanakan kegiatan patroli, kemudian melaksanakan pengaturan lalu lintas, kemudian melaksanakan rekayasa lalu lintas apabila memang diperlukan. Apabila nanti air laut betul-betul naik, kami harus menggunakan jalur Waisai menuju ke SP1. Kasat Lantas juga menghimbau pengendara yang melewati jalur tersebut untuk tetap waspada serta mengurangi kecepatan guna menghindari kecelakaan karena kondisi jalan yang kurang baik. Lintas jalan Trikora Maruni betul-betul bisa mengurangi kecepatan, kemudian lebih antisipatif karena kondisi cuaca dan wilayah jalan yang memang dalam keadaan tidak baik. Kurang kecepatan, kemudian lebih siap dan waspada
ya hindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sepanjang jalan itu. Itu berapa meter dan berapa yang mengalami? Kurang lebih kalau tadi kami lihat ada 10 meteran. 10 meter. 10 sampai 15 meter. Tapi untuk saat ini arus lalu lintas masih lancar. Masih bisa melintasi dan memang harus kami melaksanakan koordinasi untuk bisa dipindahkan material-material yang ada. Dari pantauan TVRI Papua Barat, Jumat siang di sepanjang Pantai Maruni, kini sedang dilakukan perbaikan dan pemasangan batu pemecah ombak guna menghalau air yang sewaktu-waktu bisa naik hingga ke badan jalan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Bupati Hermus Indo berharap bantuan pemerintah kepada masyarakat saat ini harus bersyarat. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memiliki hasil yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bantuan yang selama ini diberikan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang ditujukan kepada masyarakat dinilai sangat baik. Namun bantuan yang diberikan belum memberikan efek maksimal bagi masyarakat penerima bantuan. Bupati Hermus Indo dengan tegas mengatakan, selama ini pemerintah daerah memberikan bantuan secara gratis, namun hasilnya tidak ada. Melihat hal tersebut, Bupati Hermus Indo berharap bantuan pemerintah selanjutnya harus bersyarat agar rakyat dididik untuk melakukan hal positif bagi dirinya. Mendidik rakyat kita, karena selama ini Pemda memberikan semuanya gratis, tapi hasilnya apa? Tidak ada. Jadi itu tidak ada. Karena itu semua bantuan harus bersyarat supaya rakyat pun harus dididik untuk melakukan hal-hal yang baik bagi diri mereka. Ya itu. Hermus Indo menambahkan, persoalan kita saat ini masih banyak kebijakan pemerintah yang keliru. Karena pemerintah sering memanjakan masyarakat dengan memberikan uang dan juga bantuan-bantuan. Hal ini yang harus segera dirubah. Dengan membiasakan masyarakat, kita berusaha berinovasi dan berkreasi. Soundbite 2 Hermus Indo. Bupati berpesan kepada generasi muda Papua saat ini harus merubah pola berpikir. Tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil, tetapi harus mengembangkan kreativitas dan inovasi para pemuda Papua karena daerah kita memiliki potensi sumber daya yang melimpah. 2-3 hari ini selesai dan kita akan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hibah. Itu harus ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Setelah semuanya kelengkapan administrasi lengkap, kita jadwalkan untuk dihibahkan. Apa yang pemerintah harapkan dari nantinya pembangunan gedung itu? Apa yang pemerintah harapkan dari nantinya pembangunan gedung THC? Yang pertama tentu pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda Papua yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Ini bisa Youth Creative Hub itu juga menjadi leading sektor yang bisa membantu mendorong pengembangan sumber daya manusia kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Melantik kepengurusan KONI Papua Barat masa bakti 2022 hingga 2026, Maciano Norman berharap KONI Papua Barat dapat meninjau kembali keunggulan cabang olahraga yang ada di Papua Barat. Hal ini merupakan pesan penting yang disampaikan Ketua Umum Komite Nasional Indonesia, KONI Pusat Maciano Norman, saat melantik Badan Pengurus KONI Papua Barat masa bakti tahun 2022-2026 pada Kamis 23 Februari 2023 yang dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari. Susunan Badan Pengurus, Ketua Umum KONI Papua Barat, Domingus Mandacan, Wakil Ketua 1, Daud Indo, Wakil Ketua 2, Sugistiono, Sekretaris Umum Joni Saiba, dan Wakil Sekretaris Lukas Leatemia, serta beberapa bidang-bidang pendukung. Ketua Umum KONI Pusat Maciano Norman dalam sambutannya mengatakan, KONI Papua Barat dapat mengevaluasi tata kelola, organisasi dan juga melihat sistem pembinaan
cabang olahraga berprestasi, serta meninjau kembali cabang olahraga yang menonjol di Papua Barat. Ketua Umum KONI Pusat, Masyono Nurman berharap kepada para pengurus KONI Papua Barat agar semua masing-masing cabang olahraga dapat menyiapkan program kerja pada periode ini, sehingga program dan penganggaran bisa berjalan dengan baik. Jimmy Tawisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat. Ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini. Setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, PT Jasara Harja Papua Barat membayar klaim santunan terhadap korban kecelakaan sepeda motor sepanjang tahun 2022 mencapai 4 miliar rupiah. Direktur Utama PT Jasara Harja, Arfian mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun 2021, ketika masih pandemi COVID-19, tahun 2022, Jasara Harja membayar klaim santunan kepada korban kecelakaan di wilayah Papua Barat mencapai 4 miliar. Angka kecelakaan paling tinggi di wilayah Papua Barat masih didominasi sepeda motor, di mana angka kecelakaan tertinggi terdapat di Kota Sorong dan Manokwari. 4M. Dan itu dibandingkan tahun kemarin lebih tinggi yang tahun 2022. Itu untuk Papua Barat atau Manokwari? Itu overall Papua Barat. Overall Papua Barat kita 4M. Gitu, karena kalau wilayah Manokwari perspektifnya ada kenaikan juga di situ. Tapi untuk overall Papua Barat kita mengalami kenaikan. Itu secara umum angkutan umum kendaraan umum di jalan kaki. Kebanyakan ini kendaraan pribadi, sepeda motor paling banyak wilayah Papua Barat, dan mendominasi angka kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah di wilayah Papua Barat itu Manokwari dan Sorong. Arfian menyampaikan, untuk klaim santunan terhadap korban, selama ini tidak ada kendala yang dihadapi oleh PT Jasara Harja Papua Barat. Masyarakat pun sudah sangat paham mengurus klaim santunan mereka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berlangsung pada Kamis 23 Februari 2023 di Manokwari, Papua Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Pilkada tahun 2024 semakin dekat, berbagai persiapan dan target kemenangan sudah dipersiapkan Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Papua Barat dalam rapat konsolidasi yang dilaksanakan. Markus Waran, Ketua DPD PDI Perjuangan, saat diwawancarai menyampaikan jika PDI Perjuangan Papua Barat
optimis menang pada Pilkada tahun 2024. Dengan target Manokwari 6 kursi dari total 12. Manokwari Selatan target 3 kursi, Bintuni ditargetkan 2 kursi, Fakfak 3 kursi. Dari sekian dapil yang ada, Manokwari sendiri kita target untuk kita dapat 6 kursi dari 12. Dari 12 kita target untuk dapat 6 kursi. Mansel kita target untuk dapat 3 kursi. Dapil 2 ya. Ya. Terus Bintuni kita target dapat 2 kursi juga. Waran menambahkan, jika tanda-tanda alam menunjukkan bahwa ke depan PDI Perjuangan akan pegang tongkat estafet. Jadi tanda-tanda alam sudah menunjukkan bahwa ke depan PDIP akan pegang tongkat estafet. Kenapa? Dasarnya sudah ada. Yang menghadirkan provinsi ini adalah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat optimis untuk menang pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu di tahun 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Papua Barat melaksanakan sosialisasi, penyelarasan struktur partai yang baru, dan konsolidasi internal partai. Konsolidasi dilaksanakan meliputi 3 kabupaten yang ada di Papua Barat, yakni Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari sebagai tuan rumah kegiatan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari Selatan, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak. Markus Waran, Ketua DPD PDI Perjuangan saat diwawancarai mengatakan bahwa basis kemenangan PDI Perjuangan ada di Manokwari Raya yang meliputi 3 kabupaten tersebut. Karena basis kemenangan PDIP ada di Manokwari Raya. Sebagaimana 2 bupati dan 2 bupati ini akan bekerja keras sesuai dengan struktur partai yang ada dan kapasitas yang diberikan lewat eksekutif untuk bersama-sama dengan legislatif struktur partai memenangkan partai ini di Manokwari Raya. Dalam acara tersebut, dilaksanakan pembacaan dan penyerahan SK kepada struktural partai yang baru di DPD PDI Perjuangan Papua Barat. Konsolidasi berlangsung selama 1 hari, dihadiri oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, fungsionaris partai DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak bersama fungsionaris partai tingkat DPC, Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan KPU Provinsi Papua Barat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menyongsong HUT PWKI ke-77 tahun, DPD PWKI Provinsi Papua Barat gelar sosialisasi hukum pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT dan kekerasan seksual. Sosialisasi hukum pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual yang diselenggarakan dalam rangka HUT PWKI ke-77 tahun berlangsung Jumat pagi tadi di Manokwari dengan narasumber Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit 4 Renakta Polresta Manokwari. Ketua Panitia HUT PWKI dalam laporan pada pembukaan sosialisasi hukum menyampaikan, sosialisasi yang berlangsung sehari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kaum ibu dalam pencegahan KDRT dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga bahkan lingkungan tempat tinggal. Tujuan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas ibu-ibu organisasi wanita guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap dan juga perilaku mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan kekerasan seksual di Papua Barat. PWKI merupakan organisasi sosial tempat berkumpulnya wanita-wanita Kristen. Sehingga di momen ulang tahun PWKI ke-77 perlu ada introspeksi akan visi dan misi PWKI. Momen perayaan HUT PWKI yang ke-77 tahun 2023 ini harusnya menjadi bentuk introspeksi diri untuk mewujudkan visi dan misi PWKI
yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun kaum wanita Kristen Indonesia dalam suatu wadah organisasi tertib dan teratur untuk pelayanan bersama dalam bidang rohani dan jasmani. Dan yang kedua, meningkatkan kedudukan wanita Kristen Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Bersama dengan seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat, kabupaten, kota, berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Diharapkan melalui sosialisasi hukum pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dapat menambah pengetahuan kaum wanita Kristen serta peserta lain organisasi wanita di Kabupaten Manokwari untuk dalam mengetahui dasar hukum konsekuensi dalam KDRT dan kekerasan seksual. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPP PWKI Provinsi Papua Barat berharap dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, perlu adanya kerjasama antara PWKI dan pihak berwenang, yakni Renakta di Treskrimum Polda Papua Barat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT serta kekerasan seksual merupakan kekerasan yang kerap terjadi pada ruang lingkup keluarga dan orang terdekat dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Karena hal ini sering terjadi di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat, maka PWKI Papua Barat melakukan sosialisasi hukum pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT dan kekerasan seksual kepada anggota PWKI, perwakilan wanita gereja, serta organisasi perempuan di Manokwari. Ketua DPP PWKI Papua Barat Evangelis Febelina Wondiwoy mengatakan, dengan dilakukannya sosialisasi hukum, maka diharapkan peran PWKI Papua Barat dapat dilibatkan dalam pendampingan dan juga penanganan kasus KDRT serta kekerasan seksual. Kami berharap ada kerjasama dari DPD PWKI terkait dengan peran untuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan seksual yang dimana kita lihat tabelnya meningkat. Oleh sebab itu dengan apa yang sudah disampaikan, kita akan kerjasama sehingga dari tim koordinasi bidang kerohanian, di mana di situ ada tim pendoa yang akan kita kerjasama dengan Polda Papua Barat. Diharapkan pula melalui sosialisasi hukum yang berlangsung Jumat siang, anggota PWKI dan organisasi perempuan Kristen lainnya dapat ikut berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual di lingkungan keluarga, rumah tangga, dan juga gereja. Bila di mana keluarga kita atau jemaat kita, anggota organisasi kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual, kiranya kita menjadi tempat teraman bagi dia. Kita juga konseling dengan dia, kita layani dia seperti tugas dan pelayanan yang Tuhan, pemerintah, dan masyarakat, bahkan organisasi dan gereja percayakan kepada kita, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sejak penerimaan CPNS formasi tahun 2018 sampai saat ini, belum ada formasi baru yang dibuka oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, meski dikabarkan kuota formasi CPNS dari pemerintah pusat. Tapi belum ditindaklanjutinya penerimaan CPNS baru di Kabupaten Teluk Bintuni hingga kini menjadi alasan DPRD Teluk Bintuni untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan instansi terkait pada Senin lalu yang dipimpin Komisi A. Anggota DPRD Teluk Bintuni Romelius Tatuta yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya menggelar RDP bersama Pemda Teluk Bintuni berkaitan dengan masalah kepegawaian di daerah itu. Tatuta juga membeberkan bahwa masalah penerimaan CPNS yang tak kunjung jelas menjadi isu yang dibahas cukup alot dalam rapat tersebut. Menurut Tatuta, persoalan perekrutan CPNS bisa dieliminir. Menurut Tatuta, persoalan perekrutan CPNS bisa dieliminir apabila Pemda tidak serius menindaklanjuti kuota yang diberikan pemerintah pusat sebesar 848 orang. Nah, jadi tadi rapat tadi itu kami bertanya, kira-kira kapan formasi 848 ini dilakukan? Tapi jawaban dari BKD bahwa tahun ini tidak bisa lagi dilakukan karena alasan dana, tidak ada dana.
Tadi kami bertanya, kenapa tidak ada dana? Kemudian jawaban dari BKD bahwa pagu anggaran yang dikasih dari TAPD ke BKD itu kecil. Nah, kecil. Yang menjadi pertanyaan kami, pagu yang dikasih itu setelah dibagi kebutuhan, kira-kira formasi CPNS ini masuk dalam kategori prioritas atau tidak? Penting atau tidak? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Kabupaten Teluk Bintuni menduduki peringkat kelima daerah miskin di Papua Barat dengan torehan 29,73%, di mana pekerjaan sebagai PNS masih menjadi primadona masyarakat Teluk Bintuni, khususnya 7 suku, dan ini dinilai akan berkontribusi besar dalam menahan laju angka kemiskinan di daerah itu. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 24 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.